Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Donomulyo atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Donomulyo serta calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Malang, Jawa Timur. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat serta hidayahnya kita bisa hadir dan berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah sebagai salah satu pemenuhan tugas dalam pendidikan guru penggerak dalam modul 1.4 oleh calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Donomulyo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bersama kami, saya Pratika Ratri Sandi dan Ibu Hidayatul Hanum dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan iring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya minal dunya hatal akhirah. Amin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada kegiatan hari ini. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, sebelum acara dimulai, saya mohon izin untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan acaranya sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Doa. 4. Sambutan Kepala SMP Negeri 1 Donomulyo. 5. Acara inti, yaitu diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Donomulyo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. 6. Berbagi praktik baik. 7. Penutup. Memasuki acara pertama, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada petugas dimohon mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali.
Ibu yang berbahagia, selanjutnya agar acara kita pada hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan, mari bersama-sama kita berdoa. Dimohon kepada Bapak Muhammad Husnul Ma'afi untuk memimpin doa. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang kali ini kita dapat mengikuti diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Donomulyo dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga acara dari awal sampai akhir nanti akan membawa barokah dan manfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi amma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan min hawaiji dini wa dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatan ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam dari saya, ada kalanya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan Kepala SMP Negeri 1 Donomulyo yang akan diwakili oleh Ibu Waka Sarana dan Prasarana. Kepada Ibu Lucia Eni disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Donomulyo, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur karena atas limpahan rahmat hidayahnya kita dapat menghadiri acara diseminasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan guru calon CGP Angkatan 9 Ibu Pratika dan Ibu Hanum. Terima kasih sudah mengundang saya dan rekan guru lain untuk berbagi praktek baik. Saya pribadi akan mendukung sepenuhnya dan memfasilitasi kegiatan ini yang akan dilaksanakan CGP serta menghimbau kerjasama dalam menerapkan kegiatan belajar yang berpihak kepada murid. Saya mengharapkan dengan diseminasi ini akan terbentuk perubahan-perubahan yang lebih baik dalam kegiatan pembelajaran di sekolah kita ini. Maka dari itu, marilah kita saling berkolaborasi untuk mewujudkan visi dan misi sekolah yang akan dicapai. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa membawa manfaat sekolah kita dan bagi kita semua. Sekian.
penyampaian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Wakil Kepala Sekolah. Terima kasih Ibu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, kita memasuki acara inti, yaitu diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah yang akan kami pandu, yaitu bersama saya Bu Pratika Trisandi dan Ibu Hidayatul Hanum sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Donomulyo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif. Kedua, di sini saya Bu Pratika, ini bukan menggurui ya Bapak Ibu. Jadi kita hari ini belajar bersama, kita berbagi ilmu, kita sharing pengalaman kita masing-masing. Nanti yang akan menjadikan sekolah yang berpihak kepada murid-muridnya. Jadi kok masih loyal ya Bapak Ibu ya? Jangan tegang ya, kita santai di sini. Serius tapi santai, oke? Oh gerak ya. Maaf ya Bu Erni. Ini sebagai awalan, saya minta tuh Bapak Ibu Guru kita joget dulu ya, atau biasa disebut namanya SPK. Bagaimana? Bersedia? Oke, terima kasih. Saya mohon berdiri semua ya. Oke. Saya akan memimpin ya. Banter kan?
Rupanya Bapak Ibu sudah lebih fresh, monggo diminum dulu. Wah, minumnya mana? Monggo minum dulu biar seger lagi. Bagaimana, sudah tergewer-gewer kan? Baik Bapak Ibu, apakah sudah fresh kembali? Ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk kerjasamanya. Sama-sama. Baik, langsung saja. Kami di sini akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Kita semua adalah guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Arnesa, jaya, 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 luar biasa. Terima kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Selanjutnya ini ada konsep utama budaya positif dibagi menjadi 6 materi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Sampai ke-6 akan disampaikan oleh Ibu Pratika. Langsung saja, materi yang pertama tadi, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita jalankan, kita sudah menerapkan profil pelajar Pancasila. Apa saja itu? Ada 6 poin yang harus menjadi dasar profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Selanjutnya ada gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Saya kira Bapak Ibu Guru sudah mengetahuinya ya. Selanjutnya, disiplin positif. Di sini dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Apakah benar seperti itu? Saya tanya sekali lagi, apakah benar seperti itu? Ya. Selanjutnya, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga anak-anak tersebut bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kemudian, disiplin positif merupakan satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar
dasar manusia untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya mengenai kesehatan, mengenai rumah dan makanan. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, penugasan. Jadi kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Selanjutnya poin keempat ada kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Jadi kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Bukan begitu Bapak Ibu? Bisa dilanjut ya? Motivasi perilaku manusia. Mungkin ada yang bisa membacakan pengertian motivasi dari Bapak Ibu? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, baik. Terima kasih Bu Erni. Sama-sama. Jadi motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini berarti murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Dan ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pada tahap kedua ini dimaksudkan murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Dan ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Dan yang terakhir, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Dari ketiga poin ini, kira-kira siswa-siswi kita mengalami poin yang mana Bapak Ibu? Semua. Mendominasi poin 1, 2 atau 3? 1 dan 2. Baik, nanti kita bahas di belakang ya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi jika kita melaksanakan konsep disiplin tapi akhirnya gagal, pasti ada hukuman dan penghargaan. Jika hukuman tersebut akan merasa dirinya kecewa, menyakitkan bagi dirinya. Yang kedua, siswa tersebut merasa tidak nyaman. Kemudian mereka juga takut, ada unsur keterpaksaan juga, dan murid bisa menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri. Beda lagi dengan penghargaan. Kalau penghargaan itu sifatnya tidak efektif, merusak hubungan juga, membuat sifat iri atau dengki terhadap sesama kawannya, kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan yang terakhir merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Jadi ketika kita menerapkan konsep disiplin dengan identitas sukses, maka terdapat 2. Ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi sendiri itu penguatan jangka pendek. Kemudian perlu adanya monitoring berkelanjutan. Murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan.
Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Murid fokus ada pemecahan masalah di jangka panjangnya. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Serta adanya teori kontrol yang mengendalikan adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Dan yang terakhir, murid menjadi lebih bersemangat memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Pengertian restitusi. Ada yang bisa membantu untuk membacakan? Monggo Bapak Ibu supaya tidak mengantuk ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Baik, terima kasih. Pengertian restitusi sudah dijelaskan Ibu Khalid. Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Supaya apa? Supaya mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Nah, adapun ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan mereka masing-masing. Yang kedua, dapat memperbaiki hubungannya jadi baik. Ada tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang terakhir, fokus pada karakter, bukan kepada tindakannya, serta menguatkan dan fokus pada solusi permasalahan tersebut. Selanjutnya ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebagai contoh kasusnya, ada siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman biasanya diberikan oleh guru. Yang pertama, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Apakah di antara Bapak Ibu ada yang menghukum seperti ini? Kompak sekali ya. Orangnya di sini. Oke, baik. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Seperti itu? Ya. Akhirnya anak-anak Membenci gurunya. Semakin membenci apa semakin sayang? dua alternatif bisa menjadi semakin membenci dan semakin sayang. Oke, baik, terima kasih Ibu Pratika. Yang kedua, konsekuensi. Jadi di sini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya di saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ada yang pernah menerapkan seperti ini? Ada. Berarti rata ya? Ada yang menghukum sama ada konsekuensinya. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Dan yang terakhir, restitusi ini. Jadi guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian guru jadi terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol restitusi. Ada posisi kontrol sebagai penghukum, ada pembuat rasa bersalah, dan ada sebagai teman juga, atau mungkin sebagai pemantau, atau mungkin sebagai manajer. Bapak Ibu guru di sini berperan sebagai apa? Pembuat rasa bersalah, penghukum. Mungkin ada yang posisinya sebagai manajer. Manajer nanti akan dilanjutkan bersama Ibu Pratika ya. Saya kira dari saya cukup sampai di sini dan akan dilanjutkan dengan Ibu Pratika. Kepada Ibu Pratika dipersilakan.
Baik, terima kasih Bu Hanum. Aplaus dulu ya untuk Bu Hanum. Pemaparan materinya sangat jelas sekali. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum saya melanjutkan 5 posisi kontrol restitusi, alangkah baiknya kalau kita menggerakkan persendian dulu supaya lebih rileks. Oke, saya minta semuanya untuk berdiri. Ini di jam-jam rawan, jadi iya. Ini ada gerakannya ya supaya jejak-jejak. Dari awal ya Pak Mawanis, oke, kita ikuti dari awal. Kalau ada saya lupa gerakannya nanti gunakan ya. Ini bisa diterapkan nanti di kelas bersama dengan kawan-kawan. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi kali temponya lebih cepat supaya nanti konsentrasinya bisa secepat. Biar. Oke. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lebih cepat lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yes! Bagaimana Bapak Ibu? Kopios? Alhamdulillah, berarti sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo sambil diminum. Oke, baik. Tadi saya sudah mendengarkan banyak, saya juga dapat ilmu banyak dari Bu Hanum. Tadi disampaikan bahwa ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan manajer. Tadi kalau saya perhatikan itu banyak yang cenderung ke penghukum, nggih. Ngoten. Sama dengan saya. Ternyata kita sefrekuensi. Untuk mengetahui seperti apa sih penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Baik, di sini 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu ada penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai."
Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara diam. Jadi kalau saya di sini menangkapnya, kita membuat takut anak-anak ya. Kita membuat takut anak-anak. Misalkan nanti kalau tidak mengerjakan PR, waduh aku mesti dihukum. Saya nanti pasti disuruh membersihkan halaman sekolah yang luas sekali. Seperti yang kita lihat biasanya anak-anak yang terlambat upacara itu juga sama ya. Mereka mendapatkan hukuman. Sebenarnya ini efeknya untuk anak-anak baik, tapi ternyata tidak disarankan untuk di posisi kontrol restitusi ini. Kemudian yang berikutnya, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kira-kira dia merasa enggak? Mungkin kalimat apa yang biasa kita ucapkan ketika membuat anak-anak merasa bersalah itu? Ayo, kenapa terlambat ini tadi? Oke, kok bicara sendiri sih di dalam kelas? Oke. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan sebagai berikut, seperti yang tadi Bapak Ibu sampaikan. Nah, ini ada beberapa contohnya. Selain contoh nyata yang tadi sudah panjenengan sampaikan, di sini ada ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Ngoten. Berikutnya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka kalau sudah disentil hatinya itu, ya Allah, aku berarti bisa wele-ele bocah. Jadi anak akan merasa seperti itu. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Nah, kalau kita perhatikan anak-anak yang seperti ini malah cenderung akan terus melakukan mengulang kesalahannya sendiri. Nah, bagaimana mengatasi anak seperti ini? Nanti ada posisi kontrol yang berikutnya. Kemudian di sini ada guru sebagai kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, ini kadang yang kita lebih baik ini, wis aku tak api-apian ke arek-arek dengan anak-anak. Tapi ternyata di situ ada posisi positif dan negatif yang akan kita dapatkan. Nah, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kalau kita temukan mungkin anak-anak biasa kalau sudah menganggap kita teman itu sampean-sampean begitu. Kemudian ada yang mungkin menyebut ke kita itu dengan panggilan atau sebutan yang selayaknya tidak harus diucapkan anak-anak di sekolah. Seperti yang saya rasakan sendiri, anak-anak ada yang memanggil kadang mama atau mami, bunda, kakak. Nah itu kakak. Nah seperti itu kita harus meluruskan Bapak Guru ya, karena posisi kita di sekolah ini adalah pembimbing anak-anak ya. Mari kita bersama-sama untuk membimbingnya sebelum terlanjur larut ke dalam kesalahannya lebih dalam, kita benarkan, kita luruskan. Kemudian, nah di posisi ini guru menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya, besok jangan bolos lagi ya, demi Bapak, demi Ibu jangan bolos lagi. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kamu loh tak tolong bolak-balik setiap memakai sepatu.
putih, wis tak suruh masuk, nanti di kelas tak suruh pakai lagi. Iku lho. Begitu enggak? Ngoten nggih. Kenapa ya? Karena kita ini kadang rasa iba ke anak-anak dengan mendengar alasan-alasan mereka. Kemudian contoh lainnya, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Banyak sekali, karena saya sendiri juga mengalami hal yang sama ketika anak-anak tidak mengerjakan PR. Wis gak apa-apa hari ini, tapi besok tidak. Tapi nyatanya hal itu terulang lagi, terus berulang seperti menjadi kebiasaan ya. Nah, kalau itu sisi positifnya, sisi negatifnya yaitu dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Nah itu loh, kalau sudah sampean sudah mami bunda, akhirnya ketika kita tidak menolongnya, mereka akan terucap kata seperti itu. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Akhirnya mereka larinya akan ke bapak ibu guru yang menurut mereka adalah teman atau bestinya. Ngerasa nggih? Ya, ayo mari kita berantas bersama-sama. Di posisi kontrol berikutnya ada pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang guru yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan sebagai berikut. Misalkan kita lihat anak-anak terlambat ketika masuk upacara. Kamu terlambat lagi. Peraturannya apa? Masih kita tanya lagi. Apa yang telah kamu lakukan? Berlanjut lagi. Sanksi atau konsekuensinya apa? Tapi ternyata itu tidak berefek ke anak-anak, ke murid-murid. Di sini seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Jadi kita buka lagi seperti yang kita lihat setiap pagi anak-anak OSIS mencatat itu. Dari situ kita ini loh, lihat kamu kemarin terlambat, sekarang terlambat lagi. Nah di situ kita berfungsi sebagai pemantau. Nah di posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Boleh nggak kita sebagai pemantau? Boleh. Tapi ada aturannya, ada batasannya, ya? Ini sebagai posisi terakhir, yaitu manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini kita bersama anak-anak yang mempunyai masalah, kita berdiskusi bersama, kita pecahkan bersama masalahnya apa. Jadi bukan pemecahan secara sepihak, tapi kita bersama dengan anak-anak. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi kalau kita di manajer nggak bisa, kita bisa kembali sebagai ke pemantau atau sebagai teman. Ngoten nggih Bapak Ibu. Kemudian namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab,
maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Seperti yang tadi saya sampaikan, bersama dengan guru dan siswa yang bermasalah, mereka menyelesaikan masalahnya. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Nah, itu kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama guru dengan siswa. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita gunakan di dalam posisi kontrol manajer. Dan tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, ini biasanya anak-anak yang sudah membuat kesalahan, biasanya mereka terus minder ya. Di kelas itu nggak pede, mau masuk kelas takut. Nah, di posisi manajer ini kita mengembalikan perilaku si anak supaya dengan kesalahan yang dia buat, dia bisa mengevaluasi, percaya diri, akhirnya bisa kembali menyatu dengan kelompoknya dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol, di mana kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ada 5 kontrol tadi, Bapak Ibu. Di sini bisa kita lihat sebagai penghukum. Biasanya yang kita ucapkan itu adalah patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Apakah hal ini masih berlaku? Iya. Masih ya? Masih ya? Oke, sami. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Kemudian di kontrol teman, ayolah yang tertib buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Dan sebagai kontrol pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Dan kontrol sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan tadi? Nah, dari kelima ini mungkin kita bisa menyimpulkan yang lebih enak untuk menyelesaikan kasus anak-anak di mana, Bapak Ibu? Kalau dilihat dari kalimat-kalimatnya, posisi manajer lebih mengenal ya ke anak-anak. Anak-anak tidak merasa terhakimi. Nah, di sini untuk mempraktekkan segitiga restitusi, kita harus mempunyai keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Bapak Ibu, saya punya 2 pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Itu kira-kira apa alasannya? Untuk keselamatan. Berarti kebutuhan yang harus dipenuhi adalah keselamatan. Kemudian yang pertanyaan nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kesehatan, kebersihan, masuk keselamatan juga nih. Dari nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah
inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Bisa kita lihat ada lebih abstrak dari peraturan. Kalau mungkin punya gambaran kalau abstrak dari peraturan itu bagaimana? Seperti tadi pemakaian helm itu saya kira peraturan. Kenapa? Iya, memang aturan tidak boleh dilanggar. Nah, kalau kita jaga nih, misalkan kita berkendara bermotor, kemudian kita tidak berhelm, terjadi sesuatu, mungkin akan terjadi sesuatu dengan kepala kita. Nah, untuk itu kenapa peraturan harus kita taati? Kemudian berupa pernyataan universal. Nah, pernyataan yang universal yang bisa mengenal langsung ke anak. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi diusahakan memang harus dihindari tidak menggunakan kata jangan dan tidak. Apakah selama ini Bapak Ibu sudah membuat keyakinan di kelasnya? Sudah, alhamdulillah. Apakah masih menggunakan kata jangan atau tidak? Tidak. Masih. Oke, kalau masih ada yang menggunakan kata jangan dan tidak, nanti kita bisa merevisinya, nggih. Kira-kira contohnya apa, Bu? Jangan terlambat masuk tepat kelas. waktu. Seharusnya kalimatnya bagaimana yang kita gunakan? Datang tepat waktu. Sebaiknya datang tepat waktu atau datang lebih awal ke sekolah. Itu salah satunya ya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Sedikit saja itu kurang lebih 3 atau 5, tapi yang mengena ke anak-anak. Jangan kita membuat keyakinan bagus, tapi panjang. Di situ ada 10 poin. Lebih baik kita ringkas menjadi 3 atau 5. Yang penting poin-poinnya itu mengena kepada anak-anak. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah ditetapkan. Nah, kita nggak perlu jauh-jauh melihat kasusnya di luar sana. Kita lihat kasus yang dekat dengan kita. Misalkan yang banyak kasus kita temukan seperti apa, Bapak Ibu? Memanggil teman dengan nama orang tua. Kemudian masih menggunakan sepatu putih, masih ada ya, Bu? Masih. Datang terlambat juga masih ada. Nah, ini dokumentasi pembuatan keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas bukan kita yang menentukan, tapi Bapak Ibu guru bersama dengan anak-anak, ya. Jadi apa yang sering terjadi di kelasnya itu yang kita angkat untuk menjadi keyakinan kelas. Kemudian peran itu menempelkan di kertas ya. Kemudian dari apa yang sudah didapatkan ke anak-anak itu kita ambil yang lebih universal, yang lebih banyak kejadian di kelas tersebut. Kemudian setelah selesai kita tidak memindahkannya, tetap stay di dalam kelas itu supaya ketika terjadi sesuatu kita tinggal menunjukkan ke anak, menanyakan kembali seperti apa di proses segitiga restitusi tadi, tinggal menanyakan keyakinan kelas kita apa. Jadi dengan seperti itu anak-anak nanti
bisa sadar diri, oh iya kita sudah kesepakatan di kelas ini, jadi tidak ada untuk melakukan pelanggaran lagi. Sama seperti ini ya Bapak Ibu prosesnya. Supaya lebih menarik, mungkin nanti di kertasnya itu dibuat hiasan-hiasan supaya nggak monoton. Nah, di sini pembahasan terkait dengan segitiga restitusi dari keyakinan kelas tadi, itu dasar untuk kita melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas dengan tujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Nah, di sini di menstabilkan identitas ini kita berusaha untuk dari kegagalan itu menjadi keberhasilan. Saya ingatkan lagi ya, segitiga restitusi itu ada 3 tahap Bapak Ibu. Dari 3 tahap tersebut nanti kita bahas tuntas berikutnya. Nah, kalau kita lihat seperti ini bisa menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa saja yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini bisa menjadi referensi ketika kita menstabilkan identitas anak dan ketika mereka membuat kesalahan. Jadi tidak sebagai penghukum lagi ya. Nah, ini alasannya bila anak yang berbuat salah itu terus berfokus pada kesalahannya. Alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasa bersalah itu menguras energi. Rasa bersalah membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah. Jadi lebih membutuhkan tenaga ekstra. Kemudian yang kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Dalam kondisi ini, orang akan cenderung untuk menyalahkan orang lain atau mempertahankan diri daripada mencari solusi. Kemudian ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita hanya bisa mengontrol apa yang akan terjadi di masa kini dan masa mendatang. Nah, seperti seseorang, Bapak Ibu semuanya pasti pernah mengalami suatu kejadian yang sampai saat ini pun masih melekat. Tentu saja kejadian yang menyakitkan. Seperti saya dulu pernah dilempar penghapus ketika di kelas saya ngomong sendiri. Nah, ternyata itu menjadi melukai, ya, melukai si anak yang akan terus selalu diingat sampai kapanpun. Nah, kalau bisa kita hindari seperti itu, okay? Ini tahapan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi divalidasi dulu, kira-kira kita cari kesalahannya di mana. Misalkan anak terlambat, kenapa kamu bisa terlambat ke sekolah? Jadi kita tidak wes urung telat, tidak seperti itu. Jadi kita cari tahu alasan mereka, tidak langsung ngejudge, ini telatan hari ini. Tapi kita cari tahu dulu, kita validasi kesalahannya.
Bapak Ibu ada teorinya ya. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seseorang yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Nah, kalau kita menemukan siswa kita di kelas malam gitu ya, nah ternyata mereka itu membutuhkan apakah itu harus kita penuhi? Ya atau tidak? Ya, kita penuhi, tapi kita jangan lupa untuk memvalidasinya dulu. Alasannya apa? Nah, di sini ada contoh-contoh kalimat yang bisa kita gunakan untuk validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini Bapak Ibu, alasan restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Ini harus kita hindari. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan atau power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya kenapa melakukan sesuatu itu, maka dia akan merasa dipahami. Ini tahapan yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai di langkah pertama tadi dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di tahap kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia pahami atau yang dia inginkan. Ini contoh pertanyaannya yang bisa kita gunakan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini bisa kita gunakan Bapak Ibu. Nah, untuk ketiga tahapannya tadi, kita tidak perlu menggunakan tahapan secara keseluruhan. Kita bisa menggunakan yang menstabilkan identitas atau validasi, gitu ya. Jadi kita sesuaikan dengan masalah yang dihadapi. Bapak Ibu, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Ini terjadi di sekolah kita sendiri. Situasinya seperti ini. Saat itu ketika saya harus mengikuti koordinasi, jadi saya meninggalkan kelas, tapi saya tidak membiarkan anak-anak tanpa tugas. Jadi saya memberikan tugas ke anak-anak dan besokan harinya saya menemukan ada salah satu anak tidak mengumpulkan tugas. Nah, penyelesaian masalahnya seperti apa? Kita lihat di video berikut. Selamat pagi, masuk saja Pen. Silakan duduk.
Kamu sudah berani bertanggung jawab, tapi ingat tidak diulang lagi, ya? Oke, baik, silakan kembali silakan. Terima kasih gurunya, permisi gurunya, silakan. Nah, ini kasus yang kedua. Kamis pagi ketika Bu Ari piket keliling kelas mendengarkan Arensa berkata kotor di dalam kelas. Saat itu Arensa diganggu oleh Adi ketika sedang mengerjakan tugas matematika dari Pak Anang yang sedang sakit. Kemudian saya selaku wali kelas 8F segera menindaklanjuti laporan tersebut. Nah, ini digambarkan situasi di kantor. Arensa minta izin masuk dan saya mempersilahkannya. Ini kalimat yang kita ucapkan secara besar dari Allah. Ya, Bu. Baik, Ibu tidak ingin mengungkit terus masalahnya. Kamu sudah tahu toh kalau kamu salah. Sekarang Ibu ingin mencari penyelesaian bersama-sama. Sama-sama kita berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu melakukannya pasti punya alasan. Kamu ingin dihargai. Kita cari alasannya dulu. Kenapa dia berkata kotor? Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita, ataupun kesepakatan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana kita tanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Saling menghargai satu sama yang lain, Bu. Kita tidak boleh berkata kasar di dalam kelas. Kita harus bersikap baik satu dengan yang lain, Bu. Kamu mengingat baik kesepakatan kelas dan sekolah kita. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang lain, kamu menghargai dan menghormatinya? Tidak, Bu. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya minta maaf ya, Bu. Minta maaf itu mudah, tapi bagaimana ke depannya? Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Oke, tekan janjimu ya, dan jangan diulangi lagi. Ya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Sekarang boleh kembali ke kelas, lanjutkan tugasmu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Nah, ini kasus ketiga di mana Bu Hanum mengalami bersama dengan siswanya di kelas, di mana siswa bernama Mailani sering meninggalkan kelas di saat jam pelajaran sedang berlangsung, sehingga banyak tugas-tugas yang belum terselesaikan. Mari kita bersama kita saksikan bagaimana Bu Hanum memecahkan masalah ini. Bu Hanum sudah melakukan menstabilkan identitas ini. Ibu sering mendapatkan laporan dari setiap guru jika Melani itu sering keluar di saat jam pelajaran langsung. Apakah benar? Berapa kali? Menurut Melani negara tersebut salah. Ya, betul sekali. Melani sudah berani mengaku kesalahannya. Itu sangat mengapresiasi. Tanggung jawab itu penting ya, apalagi ketika Melani sering tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, sekarang ibu bertanya, pasti Melani punya alasan kenapa Melani sering meninggalkan kelas. Ditambah ada sejumlah tindakan yang salah. Mencari kesalahan anak di mana?
lagi kesepakatan atau keyakinan kelas apa yang sudah dibuat? Betul sekali. Jika kamu sudah mengetahui kesepakatan kelas yang sudah kamu lakukan, apakah kamu sudah punya solusi? Sudah, Bu. Saya punya solusi begitu. Saya akan memiliki keperluan organisasi. Dan ketika saya tidak memasuki kelas, saya akan meminta tugas kepada guru tersebut. Dan saya akan berusaha mengerjakan tugas tersebut dengan mengumpulkan dengan berlaku. Baik, sangat mengapresiasi. Terima kasih Nak karena sudah memberikan solusi yang terbaik. Ya Bu, terima kasih Bu. Sama. Nah sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Ya Bu, assalamualaikum warahmatullahi. Ini kasus keempat, yaitu kasus yang kedua yang dialami oleh Bu Hanum, di mana Cynthia tidak bersemangat dan selalu mengantuk di saat jam pelajaran sedang berlangsung, sehingga tugas-tugas dari Bu Hanum tidak dikumpulkan. Bagaimana penyelesaiannya? Dimulai dari menstabilkan identitas. Begini ya Cynthia, kenapa Cynthia tidak mengerjakan tugas? Saya kamu masih ingat tentang kesepakatan yang sudah Nah, kalau kamu ingat, apa yang sudah kamu lakukan? Saya tidak menjawab. Baik sekali. Nah, saya tahu ya semua orang itu punya salah. Memvalidasi tindakan yang salah. Tapi Ibu harapkan ketika kamu punya salah, kamu bisa mencari solusinya. Maka kalau kamu sudah mengetahui kesalahan kamu, solusinya apa? Saya akan melakukan saya tidak akan karena supaya tidak mengantuk di sekolah. Saya akan melakukan saya. Terima kasih Cynthia, kamu sudah berani untuk bertanggung jawab. Saya meneruskan. Terima kasih telah saya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Begini ya, Bapak Ibu, kalau gurunya sabar, itu adem dengannya kalau menyelesaikan masalah. Oke? Oke, baik. Dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang awam atau posisi manajer yang mampu menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, ini tadi paparan berbagi ilmu tentang disiplin positif yang bisa diterapkan di sekolah kita. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Untuk berikutnya saya kembalikan kepada Bung Hanum. Aplausnya dulu dong. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Alhamdulillah. Oke, demikian acara diseminasi telah selesai. Terima kasih kepada Ibu Pratika untuk paparannya, sangat bermanfaat dan menambah pengetahuan baru bagi kita semua. Selanjutnya
kepada Bapak Ibu untuk berbagi pengalaman baik selama mendidik murid-muridnya di sekolah kita tercinta ini. Dipersilahkan untuk Bapak Ibu guru. Monggo, Ibu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya berbagi kisah, mungkin saya berterima kasih banyak kepada Ibu Pratika dan Ibu Hanum yang sudah memberikan banyak sekali pencerahan terkait bagaimana kita harusnya bersikap kepada anak di era yang sekarang ini. Saya belum bisa mengatakan apa yang saya lakukan ini sempurna atau lebih baik, akan tetapi mungkin ada beberapa hal yang saya rasa mungkin ini lebih baik daripada saya sebelumnya, seperti itu. Jadi saya pernah punya pengalaman di kelas 8, tepatnya di kelas 8E, yang rata-rata di sana anak laki-lakinya banyak ikut kegiatan sepak bola, sehingga sering izin dan bisa dikatakan sedikit mengabaikan tugas yang diberikan oleh saya pribadi sebagai guru, begitu. Kemudian hal yang saya lakukan karena bagi saya ketika memarahi anak itu tidak berdampak atau berefek apa-apa. Jadi saya harus menggunakan cara yang lain menurut saya. Saya tanya beberapa anak yang tidak mengerjakan tugas, itu mayoritas laki-laki, ada beberapa anak sekitar 5 atau 7 anak terbilang banyak, dan mereka sadar tidak mengerjakan tugas dan mungkin merasa ya ini hal yang wajar bagi mereka. Saya tanya kenapa tidak mengerjakan tugas. Alasannya karena mereka sering latihan sepak bola dan ikut beberapa kegiatan di luar. Saya bisa memaklumi itu. Akan tetapi ketika saya tanya, lalu apa yang harus kalian lakukan atau apa? Kalian ada punya ide apa yang harus kalian lakukan? Itu mereka ada yang menjawab, saya harus cukup saja Bu, saya mampu mengelilingi lapangan berapa kali yang Ibu minta. Tapi bagi saya, untuk apa? Kalau kalian mengelilingi lapangan atau hormat di bendera, itu tidak akan mengubah tugas kalian menjadi selesai. Nah dari situ saya berpikir, oke, kalau saya menghukum kalian dengan cara seperti itu, kalian tidak akan selesai tugasnya. Jadi silakan ke depan yang tidak mengerjakan tugas, bawa bukunya, yang belum selesai silakan diselesaikan di depan. Yang ada kesulitan akan saya bantu satu persatu. Itu sempat terjadi di kelas. Harapan saya Bu, dengan cara seperti itu anak-anak merasa bahwa oh kalau saya salah, saya itu bukan siap dihukum, tapi saya harus siap bertanggung jawab atas ya tugas saya harus selesai. Seperti itu harapannya ke depan. Nah semoga nantinya anak-anak yang berhadapan dengan saya itu mengerti dan memahami tugasnya sebagai siswa itu apa dan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur banget ya Bu Dina. Terima kasih, sangat menginspirasi ya Bapak Ibu. Mungkin ada praktik baik lagi dari Bapak Ibu? Sudah cukup? Oke, baik, terima kasih. Demikian rangkaian acara pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin. Jika terdapat tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya dengan Ibu Tika mohon maaf yang setulus-tulusnya. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.